Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 9. Kalau masih pahit minum ini, ucap Sania memberikan botol air mineral kepada Bisma. Bisma menatap botol itu dengan teliti. Tentu saja dia tidak mau ketiban sial untuk ketiga kalinya. Pagi ini dia memang sangat apes, ban mobilnya dikempesin si bocah kencur yang menyebalkan di sampingnya. Dia juga meminum jamu datang bulan milik Sania yang rasanya sangat pahit. Entah mimpi apa dia semalam, sehingga dia bisa seapes ini. Ini air minum biasa, jadi kakak tidak perlu khawatir, ucap Sania. Kau tidak bohong, kan? Tanya Bisma waspada. Tentu saja tidak. Cepat minum sebentar lagi kita sampai, ucap Sania meyakinkan Bisma. Tidak ada pilihan lain, Bisma akhirnya menerima air mineral pemberian Sania. Dia berkumur untuk menghilangkan rasa pahit di lidahnya. Sania hanya diam sambil melirik Bisma. Ingin sekali dia tertawa terbahak-bahak saat itu juga, tetapi dia harus menahannya. Karena dia tidak mau menjadi sasaran empuk kekesalan Bisma. Setibanya di kantor, Yuki langsung disambut oleh tumpukan dokumen yang ada di mejanya. Yuki hanya bisa membuang napasnya pelan, dan bersiap mengerjakan dokumen itu satu persatu. Dia mencoba menyemangati dirinya sendiri lalu duduk dan mulai mengerjakan tugasnya. Namun, baru saja dia mendudukkan bokongnya tiba-tiba dia melihat seorang wanita parubaya yang sangat dia kenal berjalan mendekatinya. Selamat pagi, Nyonya, ucap Yuki menyambut ramah kedatangan calon mertua idamannya. Selamat pagi, apa putraku ada di dalam? Tanya Bu Wijaya menunjuk ruangan Aldan. Kak Aldan ada di dalam, Nyonya. Apa Nyonya mau saya antar? Tanya Yuki dengan ramah. Mendengar ucapan Yuki, Bu Wijaya malah diam dan menatap lekat wajah Yuki. Dia mencoba mengingat siapa gadis di depannya, karena dia merasa jika dia pernah bertemu dengan Yuki sebelumnya. Bu Wijaya langsung mengingat jika Aldan pernah mengatakan jika gadis kecil yang tergila-gila kepada putranya itu sedang magang di kantor keluarganya, dan menjabat sebagai sekretaris Aldan. Apa kau putrinya Wildan? Tanya Bu Wijaya ramah. Iya, Nyonya, saya sedang magang di kantor ini, ucap Yuki tersenyum. Mengapa kau memilih untuk magang di kantor kami, padahal papa dan juga para pamanmu juga memiliki perusahaan sendiri? Tanya Bu Wijaya menatap Yuki dengan tatapan penuh selidik. Memang papa dan para paman saya memiliki perusahaan sendiri, tapi jika saya bekerja di kantor mereka, itu sama saja saya memanfaatkan kekuasaan mereka, ucap Yuki tersenyum. Maksudmu? Tanya Bu Wijaya mengerutkan keningnya bingung. Jika saya magang di kantor mereka, saya akan berbuat sesuka hati saya. Karena mereka tidak akan pernah memarahi saya, ataupun membiarkan saya bekerja terlalu berat. Dan yang lebih penting, saya tidak akan mendapatkan nilai sesuai kemampuan saya. Saya juga tidak akan tahu bagaimana beratnya mencari selembar uang. Karena mereka akan memberikan saya gaji dan juga nilai yang sangat besar walaupun saya tidak bekerja, ucap Yuki dengan tegas dan jelas. Mendengar ucapan Yuki, Bu Wijaya hanya diam sambil menatap penampilan Yuki dari atas sampai bawah. Setelah itu, dia langsung masuk ke ruangan Aldan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat itu, Yuki hanya terdiam sambil menatap kepergian Bu Wijaya. Dia mencoba membuang napasnya pelan sambil mengusap dadanya yang berdetak dengan kencang. Sania duduk bersandar sambil memutar-mutar pulpennya. Moodnya hari ini sangat hancur. Bahkan dia tidak tahu harus melakukan apa. Pekerjaannya sudah selesai dan jam juga telah menunjuk ke jam istirahat. Tetapi dia malas untuk bergosip dengan mahasiswi magang lainnya. Dia mencoba mencari Erlan di balik para pegawai yang sibuk mondar-mandir di depannya. Namun, sudah sedari dia memperhatikan, tetapi dia tidak melihat barang hidung Erlan yang muncul di depannya. Ish, itu anak di mana, sih? Giliran gak dibutuhin aja,
selalu nongol, gumam Sania kesal. Kau sedang mencari siapa? Tanya Rifki duduk di menatap ke arah tatapan Sania. Kau ngangetin saja, ucap Sania mengelus dadanya pelan sambil menatap kesal Rifki yang tidak sengaja mengejutkannya. Hehe, maaf, habisnya perhatianmu entah kemana saja, ucap Rifki nyinyir tanpa dosa. Memangnya kau mencari siapa? Tanya Rifki kembali. Kau melihat Erlan? Aku sejak tadi mencarinya. Tapi anak itu tidak muncul-muncul, ucap Sania. Erlan, aku tadi melihatnya pergi. Tapi aku tidak tahu kemana, ucap Rifki. Pergi, sama siapa? Tanya Sania menatap Rifki dengan tatapan penuh selidik. Mendengar Erlan pergi, berbagai pertanyaan langsung meluncur di pikiran Sania. Karena tidak biasanya Erlan pergi tanpa memberitahunya. Tidak tahu, tapi yang pasti cewek, ucap Rifki. Cewek? Sejak kapan Erlan punya teman cewek? Gumam Sania bertanya pada dirinya sendiri. Sania langsung berpikir siapa wanita yang pergi bersama Erlan. Karena sejak kecil Sania tidak pernah tahu jika Erlan dekat dengan wanita, apalagi dengan cara Erlan yang pergi tanpa berpamitan dengannya. Berbagai pikiran langsung mengelilingi otak Sania. Apa? Tanya Rifki tidak mengerti dengan gumaman Sania. Tidak ada, aku lapar. Kita cari makan yuk, ucap Sania merangkul tangan Rifki lalu melangkahkan kakinya keluar dari kantor. Saat sedang berjalan melewati koridor kantor, Sania tidak sengaja melewati Bisma yang sedang berbincang dengan beberapa kliennya. Bisa yang melihat Sania berjalan sambil merangkul tangan Rifki langsung membukakan matanya terkejut. Dia mantap kepergian Sania dan Rifki dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Ingin sekali dia mengejar mereka dan melepaskan tangan Sania yang melingkar di lengan Rifki. Namun, sangat disayangkan, dia tidak bisa meninggalkan para kliennya begitu saja. Bisma hanya bisa menatap kepergian Sania dan Rifki dengan tatapan penuh api cemburu. Bahkan karena cemburunya, Bisma sambil tidak sengaja mematahkan pulpen yang ada di tangannya. Para klien yang melihat reaksi Bisma, hanya bisa saling lempar tatapan. Mereka menatap wajah Bisma yang memerah dengan tatapan penuh kebingungan. Apalagi melihat pulpen yang ada di tangan Bisma yang kini sudah terbelah dua. Maaf, apa Tuan baik-baik saja? Tanya salah satu klien memberanikan diri. Maaf, saya tidak apa-apa, mari masuk. Lebih baik kita bicara di ruangan saya saja, ucap Bisma mencoba mengatur emosinya. Baiklah, ayo, ucap para klien itu melangkahkan kakinya menuju ruangan Bisma. Melihat para kliennya telah berjalan terlebih dulu, Bisma langsung menatap ke arah luar. Dia berusaha mencari keberadaan Sania dan Rifki, tetapi sayangnya dia sudah kehilangan jejak. Dia hanya bisa membuang napasku kesal lalu berjalan mengejar para kliennya. Selama di perjalanan Bisma terus mengomel kesal dalam hatinya. Walaupun para kliennya terus mengajaknya untuk bicara, tetapi Biska hanya mengangguk-ngangguk saja. Dia berusaha terlihat ramah dan juga sopan kepada kliennya itu. Walaupun sebenarnya pikirannya sedang melayang entah kemana saja. Namun, Bisma berusaha menyesuaikan dirinya, karena dia harus profesional. Dia tidak boleh mengecewakan Raffi hanya karena cemburunya kepada Sania yang berlebihan. Yuki dengan teliti memeriksa tumpukan dokumen yang ada di depannya sambil melirik ke pintu ruangan Aldan. Sudah 1 jam berlalu, tetapi dia belum melihat Bu Wijaya keluar dari ruangan itu. Belahan rasa kepo langsung menghampiri pikiran Yuki. Dia penasaran apa yang sedang dibicarakan Bu Wijaya dengan Aldan di dalam sana. Kenapa dia lama sekali? Memangnya mereka sedang membicarakan apaan sih? Gumam Yuki bertanya pada dirinya sendiri. Ki, kau sedang sibuk? Tanya Aldan tiba-tiba muncul di belakang Yuki. Sibuk, sibuk, ucap Yuki terkejut. Aldan hanya terkekeh kecil mendengar ucapan Yuki. Dia memang salah karena tiba-tiba muncul di belakang Yuki. Untung saja Yuki mengoceh seperti tadi. Jika sampai Yuki terkena serangan jantung, bisa-bisa dia harus bertanggung jawab saat itu juga.
Kakak, ucap Yuki sambil memukuk pelan lengan Aldan. Maaf, karena kakak kau tadi terkejut. Tapi cantiknya tidak ikut melompat, kan? Tanya Aldan tersenyum kecil. Kalau itu tentu tidak, ucap Yuki tersenyum sambil merapikan poninya. Kau ini ada-ada saja, ucap Aldan tersenyum kecil sambil menoel hidung mancung Yuki. Kau tidak sibuk, kan? Tanya Aldan menatap Yuki. Tidak, tinggal memetiksa dokumen ini lagi. Tapi bisa nanti kok, memangnya kenapa? Tanya Yuki. Kalau begitu ayo ke ruanganku sebentar. Mama mau bicara denganmu, ucap Aldan. Apa? Tanya Yuki membulatkan matanya terkejut. Yuki mencoba berpikir kenapa Bu Wijaya ingin berbicara dengannya. Bahkan dia menyuruh Aldan untuk memanggilnya secara langsung. Yuki kembali memikirkan ucapannya saat berbicara dengan Bu Wijaya tadi. Dia mencoba berpikir apakah ada ucapannya yang salah sehingga menyinggung Bu Wijaya. Apa aku melakukan kesalahan? Jika iya, aku minta maaf. Aku tidak sengaja, Kak. Ucap Yuki merasa tidak enak. Tidak, Mama hanya ingin bicara denganmu. Katanya ada pekerjaan penting untukmu, ucap Aldan menjelaskan. Pekerjaan? Tanya Yuki bingung. Iya, kau datang ya. Aku tunggu di dalam, ucap Aldan tersenyum. Kau tenang saja, Mama orangnya baik. Jadi kau tidak perlu takut seperti itu. Cepatlah, karena Mama tidak suka menunggu, ucap Aldan tersenyum sambil mengacak-acak rambut Yuki. Secara diam-diam ternyata Bu Wijaya memperhatikan mereka secara diam-diam. Dia menatap kedekatan Yuki dengan Aldan dengan tatapan yang tidak menentu. Ketika melihat Aldan sudah selesai berbicara dengan Yuki, dia langsung bergerak dengan cepat. Dia kembali duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Aldan yang melihat mamanya itu sedang duduk santai di sofa sambil bermain ponsel, Aldan langsung tersenyum lalu duduk di sampingnya. Dia tahu jika mamanya itu sudah bosan menunggunya, sehingga dia langsung menghibur mamanya itu agar moodnya tidak berubah saat bertemu dengan Yuki nantinya. Mama bosan ya? Maaf, tadi Yuki masih ada pekerjaan sedikit, ucap Aldan tersenyum. Pekerjaan? Tanya Bu Wijaya mengerutkan keningnya bingung. Iya, sebentar lagi dia akan datang. Mama tenang saja, ucap Aldan tersenyum. Permisi, Tuan, ucap Yuki mengetuk pintu. Masuklah, ucap Aldan tersenyum sambil menatap lekat Yuki. Melihat tatapan Aldan kepada Yuki, Bu Wijaya langsung menatap putranya itu dengan Yuki secara bergantian. Berlahan dia menarik napasnya pelan lalu melayangkan senyumannya kepada Yuki. Entah apa yang ada di dalam pikirannya saat ini. Namun, yang pasti hal itu membuat perasaan Yuki menjadi gusar. Bahkan Yuki terlihat sangat gugup sehingga dia terus menunduk tidak berani menatap calon mertua impiannya itu. Ayo duduklah, ucap Bu Wijaya tersenyum sambil terus menatap Yuki. Terima kasih, Nyonya. Ucap Yuki terus menunduk lalu duduk di sofa yang ada di dekat Bu Wijaya. Bu Wijaya terus menatap Yuki, sehingga membuat gadis imut itu menjadi semakin gugup. Dia dapat melihat kegugupan Yuki dengan sangat jelas, saat melihat tangan Yuki yang terus-menerus memainkan jari jemarinya. Bukan hanya Yuki, Aldan juga merasa sangat gugup. Apalagi mengingat jika mamanya itu tahu jika sewaktu kecil Yuki sangat tergila-gila kepadanya. Dia takut jika mamanya itu malah berniat untuk menjauhkan dirinya dari Yuki. Maaf, Tante lupa. Siapa namamu? Tanya Bu Wijaya membuka suara di tengah-tengah kegugupan Aldan dan Yuki. Yuki, Nyonya, ucap Yuki menunduk. Yuki, nama yang cantik. Kau tidak perlu memanggilku dengan sebutan Nyonya. Kau baik tidak saja saya Tante, ucap Bu Wijaya tersenyum kecil. Iya, Tante, ucap Yuki mengangguk kecil. Mendengar percakapan mereka, Aldan langsung menatap Bu Wijaya dengan aneh. Dia merasa jika ada sesuatu yang sedang direncanakan mamanya itu. Karena dia tahu persis bagaimana wanita yang telah melahirkannya itu. Jika Bu Wijaya tidak suka kepada seseorang, maka dia akan mengatakannya secara langsung. Namun, sepertinya Aldan tidak melihat itu di wajah Bu Wijaya.
Tidak mau berpikir yang tidak-tidak, Aldan memilih untuk menepis semua pikirannya. Dia kembali mendengarkan pembicaraan kedua wanita yang sangat berarti dalam hidupnya itu. Terlihat ada senyuman tipis di wajahnya ketika melihat Bu Wijaya berbincang dengan ramah bersama Yuki. Aldan berharap dengan ini mereka bisa semakin dekat, sehingga Aldan memiliki celah untuk membatalkan pertunangannya dan menyatakan cintanya kepada Yuki. "Maaf tante mengganggumu, tante hanya ingin mengajakmu untuk ke rumah tante," ucap Bu Wijaya tersenyum. "Ke rumah tante?" tanya Yuki mengerutkan keningnya bingung. "Iya, besok tante ada acara arisan keluarga. Kau datang ya, bantuin tante, kau tahu sendiri kan jika tante tidak punya anak perempuan," ucap Bu Wijaya tersenyum penuh permohonan. "Apa, kenapa tiba-tiba menyuruhku membantunya? Dia kan punya pembantu. Dan si Gracier itu," batin Yuki bertanya pada dirinya sendiri. Tapi jika aku membantunya, pasti aku bisa dekat dengannya." Jadi, batin Yuki tersenyum sambil melirik Aldan. "Tentu saja, tante, tapi," ucap Yuki menunduk. "Tapi apa?" tanya Bu Wijaya bingung. "Besok, kan hari kerja, tante," ucap Yuki mengingat jika besok masih hari Selasa dan dia harus bekerja di kantor pada hari itu. "Kau tenang saja, serahkan saja itu pada tante. Pokoknya besok Aldan akan menjemputmu jam 7 pagi, ucap Bu Wijaya tersenyum. "Baik, tante," ucap Yuki tersenyum kecil. Setelah mendapat persetujuan dari Yuki, Bu Wijaya langsung tersenyum kecil. Entah apa yang sedang berada di pikirannya, tetapi sepertinya dia merencanakan sesuatu. Aldan dan Yuki hanya bisa berharap jika Bu Wijaya merencanakan sesuatu yang baik untuk mereka. Karena mereka berdua tidak akan bisa dipisahkan begitu saja. Apalagi mengingat perjuangan Yuki yang harus merengek kepada Wildan untuk bisa magang di kantor Aldan. Setelah menyampaikan keinginannya, Bu Wijaya langsung pamit untuk pulang. Aldan dengan penuh kasih sayang mengantarkan mamanya itu sampai ke mobilnya. Aldan dan Bu Wijaya memang sangat dekat, bahkan Bu Wijaya sangat memanjakan putranya itu. Begitu juga Aldan, dia sangat menyayangi wanita yang telah melahirkannya itu. Bahkan dia rela bertunangan dengan Gracia hanya karena ingin membahagiakan Bu Wijaya. Tapi kenapa Mama tiba-tiba mengajak Yuki untuk datang ke acara arisan keluarga? Bahkan dia juga menyuruh Yuki untuk membantunya. Padahal dia tidak pernah mengajak Gracia seperti itu. Sebenarnya apa yang sedang direncanakan Mama ya? Batin Aldan bertanya pada dirinya sendiri. Memikirkan rencana mamanya itu, Aldan menjadi puding sendiri. Dia menatap jam tangannya dan melihat jika jam makan siang telah tiba. Daripada dia pusing memikirkan rencana yang telah disusun mamanya itu, lebih baik dia mengajak Yuki untuk makan malam bersama. Aldan melangkahkan kakinya kembali memasuki kantor dan melihat Yuki sedang termenung sendiri di meja kerjanya. Melihat itu, Aldan langsung mengerutkan keningnya bingung dan berjalan mendekati Yuki. "Kau kenapa? Sepertinya sedang hanya pikiran," ucap Aldan menatap lekat Yuki. Kak Aldan, tante tadi udah pulang?" tanya Yuki malah kembali bertanya. "Iya, Mama baru saja pulang," ucap Aldan tersenyum. "Udah waktunya makan siang, kau temani aku makan ya," ucap Aldan memberanikan diri. "Apa, kakak mengajakku makan siang bersama?" tanya Yuki membulatkan matanya terkejut. "Iya, memangnya kenapa, kau tidak mau?" tanya Aldan mengerutkan keningnya. "Tentu saja tidak, ayo," ucap Yuki dengan penuh semangat. Melihat semangat Yuki, Aldan hanya bisa tersenyum kecil. Dia menatap gemas wajah imut Yuki, lalu melangkah kakinya menelusuri koridor kantornya. Melihat kedekatan Yuki dengan Aldan, para mahasiswa magang yang ada di sana hanya bisa menatap heran mereka. Apalagi Delia, dia menatap sahabat barunya itu dengan tatapan penuh tidak percaya. Gila, Yuki memang benar-benar berniat menjadi perebut tunangan orang. Anak itu memang gila. Batin Delia menatap Yuki dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Namun, Yuki tidak memperdulikan tatapan mereka.
dia terus melangkahkan kakinya dengan santai sambil bercanda ria bersama Aldan. Sebelum melangkah, dia sudah tahu konsekuensi apa yang akan dia dapat. Jadi dia sudah menguatkan mentalnya menerima tatapan aneh dan juga sindiran dari orang-orang. Dia tidak peduli dengan pendapat orang, karena yang ada di pikirannya hanyalah cara untuk mendapatkan Aldan seutuhnya. Sesampainya di mobil, Aldan langsung membukakan pintu untuk Yuki. Melihat perlakuan Aldan yang sangat sederhana, hati Yuki menjadi berbunga-bunga. Dia sangat bahagia mendapatkan perhatian-perhatian yang sangat kecil dari Aldan. Setelah melihat Yuki duduk dengan nyaman, Aldan langsung duduk di kursi pengemudi dan mengemudikan mobilnya. Selama di perjalanan mereka hanya diam sendiri, Yuki sibuk dengan ponselnya untuk bertukar kabar dengan Sania. Tentu saja dia langsung memberitahukan ajakan Bu Wijaya yang mengajaknya untuk membantunya mempersiapkan acara arisan keluarganya besok. "Kau sedang bertukar kabar dengan siapa? Seperti sangat serius," tanya Aldan melirik Yuki yang terus sibuk dengan ponselnya. Ini, aku bertukar kabar dengan Sania. Dia juga sedang makan siang di luar," ucap Yuki tersenyum. "Kau mau makan siang bareng Sania?" tanya Aldan. "Tidak, jika ada Sania tidak akan asik dong. Lagi pula aku bisa makan bareng Sania kapan saja. Tapi baren kakak," ucap Yuki tersenyum kecil. "Jadi kau mau makan berdua dengan kakak?" tanya Aldan mencoba menggoda Yuki. "Tentu saja, mana tahu nanti dengan makan siang berdua denganku, tiba-tiba kakak berubah pikiran," ucap Yuki tersenyum. "Berubah pikiran?" tanya Aldan tidak mengerti. "Iya, mana tahu nanti kakak merasa nyaman denganku. Lalu kakak memilih untuk membatalkan pertunangan kakak dan menikah denganku," ucap Yuki tersenyum lebar. Mendengar ucapan Yuki, Aldan hanya bisa mengelengkan kepalanya pelan sambil mengacak-acak rambut Yuki. "Kau memang tidak pernah berubah," ucap Aldan terkekeh kecil. "Memangnya kakak mau aku berubah menjadi apa? Jadi Spiderman atau Power Rangers?" tanya Yuki sambil menggerakkan tangannya meniru gaya Power Rangers ketika berubah. Melihat tingkah Yuki, Aldan hanya bisa tersenyum kecil. Yuki memang sangat humoris, bahkan saat di samping Yuki dia selalu tersenyum lepas melihat tingkah Yuki yang sangat menggemaskan. Pokoknya setiap berada di samping Yuki, semua beban pikiran yang memenuhi otak Aldan langsung menghilang dengan seketika. "Kau mau pesan apa?" tanya Rifki menatap Sania yang duduk di depannya. "Terserah, samakan saya dengan milikmu," ucap Sania. "Baiklah," ucal Rifki langsung memilih makanan untuknya dan juga Sania. Sambil menunggu pesanan mereka datang, Rifki memilih untuk berbincang-bincang dengan Sania. Saat berbincang, tiba-tiba Sania melihat ponselnya yang berbunyi. Dengan cepat Sania mengambil ponselnya dan melihat nama Bisma tercantum di layar ponselnya. Melihat Bisma yang menghubunginya, Sania langsung mengerutkan keningnya bingung. "Kenapa ini orang tiba-tiba menghubungiku? Apa hari sedang hujan ya?" batin Sania menatap keluar restoran itu. "Siapa?" tanya Rifki menatap bingung Sania. "Kak Bisma, tunggu sebentar ya," ucap Sania berjalan keluar untuk mengangkat panggilan Bisma. Mendengar ucapan Sania, Rifki hanya mengangguk kecil. Dia menatap kepergian Sania dengan tatapan intens. Memang dia tahu jika Papa Sania adalah sahabat Bisma dan Raffi. Namun, melihat kedekatan Sania dan Bisma, Rifki merasa sedikit aneh. Apalagi melihat tatapan Bisma kepada Sania, Rifki dapat melihat jika tatapan itu ada tersembunyi sebuah rasa yang tersimpan. Sesampainya di luar, Sania langsung menekan tombol hijau dan meletakkan benda pipih itu di settingan. Baru saja meletakkan ponsel itu di telinganya, dia langsung refleksi menjauhkannya karena mendengar suara Bisma yang membuat telinganya sakit. "Di mana kau?" tanya Bisma sedikit berteriak. "Ini Om, kesambet setan apaan sih? Tiba-tiba saja menghubungiku. Sekarang nada bicaranya juga seperti King Kong," gerutu Sania kesal sambil menatap layar ponselnya yang masih menyala. "Kau bilang apa?" teriak Bisma dari seberang sana saat mendengar omelan Sania. "Tidak ada,"
Kenapa kakak tiba-tiba menghubungiku? Tanya Sania dengan nada kesal. Kau di mana? Aku mencari sejak tadi, ucap Bisma. Aku lagi makan siang di restoran dekat kantor, ucap Sania. Kembali ke kantor sekarang, tugasmu belum selesai. Tapi kau malah enak-enakan makan, ucap Bisma kesal. Enak saja main perintah, tugasku sudah aku selesaikan. Jadi aku bebas mau kemana. Lagi pula ini jam istirahat, jadi aku berhak untuk pergi dan mengisi perutku. Memangnya kakak mau aku tidak makan lalu pingsan gitu? Tanya Sania malah meninggikan suaranya. Ini anak kenapa balik marah? Padahal tadi aku yang marah kepadanya. Batin Bisma mengerutkan keningnya bingung. Sudah, aku mau makan. Jadi kakak jangan menghubungiku lagi. Jika kakak menghubungiku, maka aku akan memblokir nomor kakak dari ponselku, ucap Sania kesal lalu mematikan panggilannya secara sepihak. Melihat kelakuan Sania, Bisma hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil menatap layar ponselnya. Sedangkan Sania terus mengerutu kesal kepada ponselnya. Melihat kelakuan Sania, Rifki hanya bisa menatap bingung gadis di depannya. Awalnya dia ingin memanggil Sania karena takut makanan mereka dingin. Namun, dia malah melihat penampakan Sania yang sedang mengomel seorang diri. Kau bicara dengan siapa? Tanya Rifki menatap bingung Sania. Dengan Dinding. Sudahlah, ayo masuk. Aku sudah lapar. Ucap Sania ketus lalu melangkahkan kakinya meninggalkan Rifki. Dinding, memangnya Dinding bisa diajak bicara ya? Gumam Rifki menatap Dinding di depannya. Rifki, kau mau makan atau tidak? Tanya Sania sedikit meninggikan suaranya karena jarak mereka yang telah jauh. Iya, tunggu. Ucap Rifki langsung melangkahkan kakinya menuju meja mereka. Itu anak lagi dapat apa? Gimana Rifki bertanya pada dirinya sendiri. Dia menatap Sania yang terlebih dulu menyantap makanannya. Dia duduk di depan Sania lalu menyantap makanannya sambil melirik Sania. Melihat Sania yang makan begitu lahap, Rifki hanya tersenyum kecil. Dia mengambil tisu dan mencoba membersihkan mulut Sania yang berselomotan. Bersambung dulu ya teman-teman.